طيبات الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا 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 الله. الله 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 الله
Kadang-kadang ketika segala waktu ini tidak kita isi dengan banyak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka khawatir kita takut di saat-saat ini syaitan bermain mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi akhlak dan tingkah laku kita. Yang tadinya mungkin kita baik, insya Allah menjadi berubah. Yang tadinya mungkin kita ibadahnya bagus, karena pengaruh syaitan tadi, akhirnya ibadah yang kita lakukan tadi tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu pentingnya sekali lagi zikir buat kita bersama-sama dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap aktivitas kita. Maka kita harus selalu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir dan kalimat-kalimat thayyibah yang ringan di lisan kita, yang ringan di lisan kita. Walaupun kita mungkin pendeknya zikir Allah tidak masalah. Yang penting ringan di lisan kita, mudah kita ucapkannya. Mungkin kita mengucap istighfar, banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Jadi nggak perlu zikir yang panjang kalau kita tidak berat melakukannya. Jadi zikir yang kita lakukan walaupun sepele ringan, tapi insya Allah berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi contohkan oleh baginda Rasulullah SAW, zikir yang pendek ringan tapi berat timbangannya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sepele ringan, sedikit sekali dari Subhanallah. Ketika itu kita lakukan ikhlas, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang kecil kita lakukan itu akan berat timbangannya insya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang harus selalu kita jaga. Inilah yang harus selalu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sekali lagi. Karena kita tahu yang namanya syaitan iblis laknatullah itu selalu mencari celah, selalu mencari-cari kekurangan-kekurangan kita. Di mana saat kita lemah, di situ syaitan iblis laknatullah masuk dalam diri kita dan mempengaruhi kita, sekali lagi merubah niat kita bisa jadi, Pak. Jadi yang tadinya niat kita bagus, karena syaitan dari ini tipulan itu dari pagi, dari subuh jam 4 sampai sekarang bangun misalnya sholat subuh, tidak sholat subuh sampai sekarang belum terbangun. Nah ini sekarang kalau kita tidak hati-hati, hanya gara-gara kipasan syaitan tadi, hanya gara-gara bisikan syaitan yang mempengaruhi hati kita, itu terkadang malah keluar dari lisan kita kalimat-kalimat yang terkadang bisa jadi buat ruang sedihnya. Sekarang buat ruang itu dan menjadikan diri kita tadi kami katakan di awal ada rasa sombong. Nah ini yang bahaya, ini yang bahaya. Maka oleh karena itu sekali lagi perlu sekali lagi kita perlu banyak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dikatakan dalam ayat yang dibacakan kita awal tadi, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala dzikrillah tatma'innul qulub. Karena segala sesuatu itu kembali dalam hati kita. Kalau hati kita bagus, hati kita selalu diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kembali insyaallah kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang baik, kehidupan yang senang. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu kita selalu berharap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita semua, keluarga kita, jamaah kita, masyarakat lingkungan kita di atas pulau ini, di lingkungan mushola dan mutakin ini, insya Allah akan terus menjadi orang-orang yang istiqomah dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istiqomah dalam kita melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Ingat yang katakan di awal, istiqomah dalam ibadah, yang kedua istiqomah dalam melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Insya Allah dengan dua ini ketika kita ikhlas melaksanakannya, maka insya Allah kita semua akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagia dunia, bahagia juga di akhirat insya Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin ta'ala. Kabarkan beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, aman wa 'amilus shalihat, dan juga beramal soleh, berbuat baik kepada sesama manusia, anna lahum jannatin ta'ala. Bagi mereka akan persiapkan surga, kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sekali lagi insyaallah kita semua akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini saya dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya ada debat yang mau bertanya, silakan. Yang tidak tanya kita makan roti. Namun bukan tak dulu sebentar.
Iya. Ya. Pak Ustadz ini yang pertama aku minta izin dekat rumah. Oh ya. Nah, yang dekat Pak Karno. Ya, dulunya di belakangnya. Oh, masih Pak. Jadi dari sini ya. Ya, masih sama sini Pak. Oh, iya. Mana anak lama sini. Ah. 4 tahun. Jadi mana suasana nyaman ya? Alhamdulillah aman. Tidak lagi. Aman, tenang, sejuk, ramai. Jadi kita sering musola sini Pak. Alhamdulillah. Banyak Iya. Kalau sebenarnya betul-betul ini senang namanya. Iya. Sampai sembilan kali ya. Iya. Dengan Yang pasti kalau misalnya kita mau rutin, Bapak saya itu, Bapak itu, kayak kemajuan jalan dulu kayak Pemkot. belum punya.